Sebenarnya dampak pendidikan ini sangat besar pada masyarakat. Masyarakat langsung yang merasakan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kita secara umum menghargai kedua pola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dalam acara podcast BISA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bincang-bincang santai. Dalam kesempatan ini sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yakni Bapak Haji Sudirman SAG. Assalamualaikum dan selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang spirit Hari Santri tahun 2021 dalam rangka meningkatkan urgensi pendidikan keagamaan. Baiklah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menjelaskan sejauh mana urgensi pendidikan keagamaan. Silakan Bapak Kasih. Baik, terima kasih Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dan hormati pemirsa podcast BISA Bincang-bincang santai Kementerian Agama Kabupaten Selatan. Pertama, puji dan syukur mudah sampaikan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan dapat bertemu dalam kegiatan podcast BISA Bincang-bincang santai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu spirit Hari Santri dalam rangka meningkatkan urgensi pendidikan keagamaan. Pendidikan adalah motor perubahan. Pendidikan adalah sebuah upaya manusia, sebuah tindakan nyata dari manusia untuk mendalami pengetahuan agama agar seseorang mampu memahami dan mengamalkan pendidikan itu. Pendidikan agama adalah pendidikan terhadap ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama yang biasanya itu adalah dipakai dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah. Kalau pendidikan keagamaan adalah pendidikan atau pendalaman pemahaman ajaran agama, di mana dengan pendidikan tersebut akan melahirkan di tokoh-tokoh agama. Itu titik beda sedikit antara pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang pendidikan sudah banyak regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada PP 55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, kemudian ada PMA 13/2014 tentang pendidikan agama Islam, di mana inti atau tujuan dari pendidikan itu adalah menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa, atau santri yang beriman dan bertakwa. Hal ini sesuai juga dengan visi dan misi Kementerian Agama 2020-2024, di mana sekarang Kementerian Agama ingin menjadi kementerian yang profesional dan handal untuk mewujudkan manusia Indonesia yang saleh, moderat, mandiri. Artinya apa? Kita menginginkan ke depannya bagaimana manusia Indonesia ini menjadi manusia yang beragama, manusia yang saleh. Karena manusia itu hari ini perlu sangat urgen pendidikan agama. Ada dua kecerdasan Indonesia hari ini, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual saja dilaksanakan hari ini melalui pendidikan tanpa kecerdasan spiritual,
akan menimbulkan manusia-manusia yang sombong dan rakus. Maka untuk itu pendidikan hari ini perlu dihubungkan, diintegrasikan pendidikan itu dengan pendidikan agama dan keagamaan. Pemirsa Bincang Masyarakat Sabtai kemudian yang berbahagia. Kemarin kita sudah memperingati Hari Santri, tepatnya tanggal 22 Oktober 2021. Yang kebetulan di Kabupaten Selatan kita peringati di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Surantik, Kecamatan Sutra. Peringatan ini kita lakukan adalah sebagai bukti nyata Kementerian Agama di pesisir selatan mendukung program pemerintah, di mana ini kita laksanakan berdasarkan Kepres 22 tahun 2015, di mana Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Motivasi dari pelaksanaan ini kita dapat mengambil hikmah bahwa pemerintah hari ini menghargai jasa pejuang kita dalam merebut kemerdekaan, di mana peran ulama, peran tokoh-tokoh agama yang mendahulunya melaksanakan pendidikan agama, perannya sangat penting, sangat urgen dalam merebut kemerdekaan negara Indonesia ini. Maka dengan pertimbangan tersebut, alhamdulillah Presiden kita Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Pemirsa yang berbahagia, dengan spirit peringatan Hari Santri itu, moto Hari Santri kita kemarin adalah Santri Siaga Jiwa-Raga. Artinya bagaimana kalau dahulu santri itu siaga jiwa-raga merebut kemerdekaan dari penjajah, maka santri hari ini siaga jiwa-raganya untuk mengisi dan membela, memperjuangkan negara Indonesia ini menjadi bangsa yang baik di masa depan. Jadi bedanya kalau zaman dahulu santri berhadapan langsung dengan penjajah, maka hari ini kita bertugas melawan, mengisi, menyelamatkan negara ini dari berbagai ancaman-ancaman yang akan meruntuh kemerdekaan ini. Maka untuk itu perlu pendidikan, karena pendidikan adalah motor perubahan. Pola pendidikan di negara kita ada dua pola. Yang pertama ada pola formal, ada pola non formal. Pola formal adalah pola pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah melalui pendidikan formal, seperti pendidikan SD, SMP, SMA, atau pendidikan madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang kedua ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dibiayai oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Itu adalah tergantung kesiapan masyarakat dalam pendidikan itu. Kedua pola ini berkaitan. Kalau pada jam formal, anak kita dididik belajar agama secara formal beberapa jam. Kalau dalam pendidikan formal itu lebih luas waktu anak-anak kita untuk mempelajari dan mendapat pendidikan agama, seperti MDT, LPG, dan juga di pondok pesantren. Dan pola pesantren ini lebih bagus dengan sistem boarding school-nya, maka pola pembinaan anak lebih terarah 24 jam setiap hari. Gitu Pak Sri. Baik, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sudirman SAG. Namun supaya lebih ada pengimbangan, Pak Kasih, kira-kira khususnya kita berada di Kabupaten Pesisir Selatan ini, anak-anak kita yang berada di pondok pesantren, apakah sudah ada dampak atau manfaat yang mereka terima atau dapat memberikan dampak kepada masyarakat dari pondok pesantren yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan ini, Pak Kasih? Baik, terima kasih Pak Hussein. Ya. Pemirsa podcast Santai yang saya hormati, sebenarnya dampak pendidikan ini sangat besar kepada masyarakat. Masyarakat langsung yang merasakan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kita secara umum menghargai kedua pola ini. Namun karena kita sekarang tupoksinya adalah mengelola pendidikan non formal untuk pondok pesantren dan pendidikan diniyah, maka kita melihat itu adalah keberhasilan dari pendidikan diniyah dan pesantren itu. Di mana hari ini
Kita di Pesisir Selatan ini memiliki 12 pondok pesantren, ya, memiliki 115 MDA dan 907 LPK. Itu adalah lembaga kita yang ada hari ini yang sangat berperan penting membantu masyarakat pesisir selatan untuk mencerdaskan spiritualnya, mencerdaskan keyakinannya. Karena pendidikan agama ini ada 4 manfaat besarnya pendengar podcast yang berbahagia. Yang pertama, pendidikan keagamaan ini manfaatnya adalah untuk memperkokoh keyakinan manusia, memperkokoh sikap perilaku manusia. Dimana dengan pendidikan keagamaan, manusia diberikan pelajaran-pelajaran tentang akidah, tentang keyakinan, hal-hal yang harus diimani oleh manusia. Sehingga dengan mempelajari hal-hal keimanan itu akan timbullah sikap positif dari kehidupan manusia itu sendiri. Hari ini melalui jalur pendidikan kita berusaha melatih anak-anak kita dengan pola menghafal Quran, tahfiz, praktek ibadah, dan kegiatan lain di pondok pesantren dan MDT. Harapan kita hendaknya nanti generasi hari ini 10 tahun akan datang akan mampu melahirkan orang-orang yang istiqomah dan berperilaku positif. Amin. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk membahagiakan diri, menenteramkan jiwa. Pendidikan keagamaan itu akan mampu mengantar seorang manusia kepada kebahagiaan, ketentraman jiwa. Karena di tengah-tengah pola hidup yang banyak pengaruh hari ini, apalagi di masa depan, sangat diperlukan satu kebutuhan untuk menenteramkan jiwa. Dan itu hanya ada dalam pendidikan agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan keagamaan ini akan membentuk manusia yang beramal ma'ruf nahi munkar. Artinya, kalau orang mempunyai pendidikan dan pemahaman agama, dia akan mau beramal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kalau dia santri, dia akan mengajak keluarganya, ayah ibunya, saudaranya, tetangganya kepada yang ma'ruf, bahkan melarang dari perbuatan yang munkar. Tapi yang keempat, pendidikan keagamaan ini akan mempengaruhi manusia berperilaku mulia, berakhlak yang baik. Sehingga dengan pendidikan agama akan melahirkan orang-orang yang mempunyai sosial yang baik, bersosial yang baik dengan masyarakat, hubungan yang baik antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara satu orang dengan orang lain, satu pemimpin dengan pemimpin lain, sehingga timbullah masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, hidup dalam nilai positif. Apalagi hari ini pemerintah kita sedang mencanangkan moderasi beragama. Tadi pondok pesantren pun kita sekarang mendukung kegiatan moderasi ini dengan melakukan pendidikan-pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Demikianlah acara podcast kita pada siang hari ini. Semoga podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan selalu berjaya di masa yang akan datang. Salam integritas, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.